Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah fi selamati dinina wa dunyana wa ukhrana bin niyatid du'a wal qabul bijahi sayyid rasul wa ila hadrati muratib hadal kitab Sayyid Muhammad bin Alwi al-Idrus wa ila sayyidi al-habib Umar bin Muhammad bin Salim hafid wa na khususan hadrati Abu Yahya Masjid Dahlan wa nasun hadrati akhinal kiram Gus Haji Malik Salam Amin wa ila hadrati syekhinal kiram Gus Najib Abdul Qadir wa Gus Ahmad Farid Basori wa ila jami'i ahlillah wa awliyaillah fi zambal bafurat wal aqdar wal ma'ala wal baqi wa fi jamil alam barriha wa bahriha fi masyarikil ardi wa magharibiha wa ila jami'i walidina wa muallimina wa masyayikhina wa dhawil huquqi alaina wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pengajian rutin Jumat pagi rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat pagi hari ini semestinya yang mengisi pengajian Gus Musyafa', tapi karena satu dan lain hal kondisinya kurang fit, maka pelajaran kita pada pagi hari ini melanjutkan pengajian kita dari kitab Niat yang disusun oleh beliau Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus. Semoga keluarga kita, guru-guru kita yang saat ini diberi sakit oleh Allah, semoga diberi kesabaran, diberi keikhlasan, diberi ridho, diberi kesehatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan bahasan kita dari niat yang ke-10 dari bangun malam, seperti yang kita ketahui bersama, beberapa hari terakhir ini, bahkan mungkin bisa dikatakan 6 bulan terakhir, ya, kita sering mendengar kabar-kabar duka dari keluarga kita, dari saudara kita, tetangga kita, ya, paling tidak dalam seminggu terakhir ini, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dari saya sendiri, setelah kakak misanan, ya, dari istri saya meninggal, pas hadir tahlil malam 7 harinya, mendapatkan kabar bibi saya dari istri meninggal sore harinya. Sepulang dari situ, malam hari mendapatkan kabar Gus Malik sedo. Selang berapa hari mendapatkan kabar guru kita, seorang ahli Al-Quran yang melanjutkan estafet pembelajaran Al-Quran di Pondok Pesantren Al-Munawir Kerapiak Yogyakarta, Gus Najib Abdul Qadir sedo. Dan pagi hari ini seorang putra dari Master Al-Quran yang ada di Malang juga sedo, Gus Ahmad Farid, putra pertama dari Kiai Basori Alwi yang tinggal di Jakarta sana. Artinya hendaknya kita dengan berbagai kejadian ini
semakin sadar akan posisi kita sebagai hamba, posisi kita sebagai wayang di kehidupan dunia ini. Maka ketika dalangnya sudah berkehendak, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apa yang terjadi pasti akan terjadi. Begitu juga dengan yang namanya kematian. Dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 7 atau ayat 8 Allah menyampaikan, kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan bahwasanya kematian yang kalian lari darinya, yang kalian berusaha menghindari yang namanya kematian itu. Tetapi dalam bahasa Al-Quran, fa innahu mulaqikum, kematian itu pasti akan menemuimu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu kalian akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian lakukan di dunia ini. Karena itu sehubungan dengan yang namanya kematian, kita selaku hamba yang beriman hendaknya bersiap-siap mengingat kematian, sekaligus mempersiapkan diri bagaimana kita menghadapi kematian. Karena dalam satu hadis Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian dan bersiap-siap bagaimana menjalani kehidupan nanti setelah kematian. Dalam hadis tersebut Rasulullah menyampaikan, barang siapa melakukan hal tersebut, memperbanyak ingat mati dengan mempersiapkan diri untuk menghadapinya, sungguh orang ini telah zahaba bisyarafid dunya wal akhirah, telah memborong kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Karena itu para jamaah rahimakumullah, monggo kita sami-sami berusaha di sisa usia kita masing-masing selalu mengingat dan bersiap-siap, karena ini merupakan akhlak yang baik, akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dalam pertemuan yang lalu sudah kita singgung, ciri dari orang yang iksar bidzikril maut, ciri dari orang yang selalu mengingat kematian paling tidak ada 3, yaitu ta'jilut taubah, bersegera bertaubat, gampang memohon ampun kepada Allah, gampang memohon maaf kepada sesama manusia, gampang merasa diri salah, merasa diri kurang dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan ndang-ndang nggih, nglampahi tobat niku ndang-ndang. Lalu yang kedua, ridho bima qasamallahu bih, atau tawakal, qanaatul qalbi bima qasamallahu bih, selalu menerima atas segala apapun yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua, kondisi kita sekarang, kita dijadikan orang Indonesia, kita dijadikan tinggal di kota Malang ini, kita ditempatkan santri-santri niki disalabten pondok pesantren Nurul Ulum niki, didadosaken, oh aku anake Pak iku, bapakku kerjane ngene, dulurku ana pira, dulurku ya apa keadaannya. Itu semuanya merupakan takdir, ketentuan dari Allah, dan yang kita ini diharapkan, didorong untuk selalu menerima. Qanaatul qalbi, hati menerima, ridho dengan ketentuan Allah. Lalu yang ketiga, ciri dari zikrul maut, eling pati, itu adalah
An-nasyat fil ibadah, semangat untuk melakukan ibadah, semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiga ini ada dalam diri seseorang, dalam diri kita, maka bisa dipastikan kita adalah orang yang cerdas. Sesuai dengan hadis Nabi tadi, adalah orang yang selalu mengingat kematian. Jadi tidak hanya sekedar label, tidak hanya sekedar nopo cap nggih. Nyampe akhir ngeten karena nggih kathah jamaah niki nopo nggih jamaah kita juga jamaah Nurul Ulum, jamaah sing sak mangke diterusaken kalian Gus Ali, majelis istighosah eling pati. Mboten namung sekedar nama, tidak hanya sekedar cap atau label. Wonten tiga niku berarti eling pati ini temenanan. Tapi kalau mboten kebalikannya, ya maka orang ini termasuk orang yang melupakan kematian. Kebalikan dari tiga tadi apa? Nomor satu, taswifut taubah, ta'jil. Kebalikan taswif, selalu menunda-nunda taubat. Engko ae ngenteni malam Senin di Gubuk Bambu prei sakniki malam Senin iki. Engko ae ngenteni tahun baruan di Kacuk virtual. Kalau ini virtual, ngenteni tahun ngajeng nggih kirangan virtual malih napa mboten. Taswif, menunda-nunda. Yang kedua, ndak ridho. Ya, kebalikan dari tawakal, dari ridho, ya ndak ridho dengan apa yang sudah diputuskan oleh Allah. Lalu yang ketiga, napa? Waliane nasyat apa? Waliane sergep apa le semangat? Ya malas, nglembosi. Dijak ibadah aras-arasan. Ndak ada semangat. Tapi kalau untuk perkara sing sia-sia, sing seneng-seneng, semangat. Dijak istiosahan malam tahun baru, rasa-rasan. Pas wayahe salat-salat, maju, sofe maju, mbek nglembosi. Tapi pas wayahe bakar-bakar jagung, ngarep dhewe. Ya. Itu menunjukkan kalau orang ini lupa akan yang namanya kematian. Ya, karena itu, monggo kita sama-sama menyadari. Ya, dulu pernah saya tulis di temboknya Gubuk Bambu itu. Ya, sekarang dari yang meninggal ada Gus Malik, ada Yai Najib Abdul Qadir, ada Gus Ahmad Farid putranya Yai Basori. Jelas kita semua ini pingin dikumpulkan bersama beliau-beliau. Mungkin mboten, Mbak. Ngendek ditangleti kira-kira sampean menit dikelompokno ambek Gus Malik di akhirat, dikumpulno ambek Gus Najib Abdul Qadir ahli Quran. Sing mucal Quran sak pondok Krapyak Gus Najib niku. Kula sing kula critakaken jenengan, kula belajar Fatihah sesuai makhraj ngeten Gus Najib niku. Sing a'udzubillah terus astone Gus Najib dilebetaken ten ngene niku Gus Najib sing kula critakaken niku Mas. Nggih. Niku mas kandungnya Gus Hamid Abdul Qadir yang menjadi menantunya Yai Abdullah Fakih, menjadi pengasuh pondok Maunah Sari di Kediri sana. Ya. Ahli Quran, tawadu, akhlaknya Masya Allah. Ya, kita jelas kepingin dikumpulkan bersama dengan beliau-beliau. Kinten-kinten lek pertanyaane dikumpulaken kali para kiai napa dikumpulaken kali artis sing kala wingi kecelakaan niku sinten sanjange wonten sing kecelakaan wonten Semarang. Kersa pundi jenengan, Mbak? Dalem? Lho nggih, kersa kali niku ah. Kersa pundi dikempalaken? Kali kiai napa kali artis? Kali kiai, kali tiang-tiang soleh. Wong kang soleh kumpulono, tentunya dikumpuli dan kita berharap di akhirat juga berkumpul dengan beliau-beliau. Lalu permasalahannya, apakah kita ini sudah sanggup? Apakah kita ini sudah cukup? Ya,
dalam bahasa syair singen kalau tulis siapa arek sing biasa ning gawe kaligrafi kok siapa arek ini Sahrus engko tulisan maneh le mari dicet ijo iku terus ilang tulisannya tulisan maneh engko ya. Dalam syair disebutkan tayakkot, seorang penyair mengatakan tayakkot tangio sadarlah lilladzi la budda minhu, untuk mengerjakan apa yang sudah semestinya dikerjakan, untuk mengerjakan apa yang wajib bagimu, apa yang harus engkau lakukan, apa yang harus engkau persiapkan. Karena fa innal mauta miqatul ibadi, sesungguhnya yang namanya kematian itu adalah mikot, persinggahan bagi setiap hamba. Jenengan sing nate haji, nate umroh, mikot niku tujuannya haji ya Pak? Kan boten, nggih. Kita hanya mengambil niat ihram ten Bir Ali nopo ten pundi, nggih. Setelah itu menuju Ka'bah, tujuannya di Ka'bahnya. Tapi lek seumpami saking hotel langsung teng Ka'bah, sah napa mboten? Hajine sah. Umrohipun sah napa mboten? Mboten sah, kudu ten mikot riyin. Persinggahan. Ya. Lah kematian itu adalah persinggahan bagi setiap hamba. Bukan kita ini menjalani kehidupan dengan tujuan mati, mboten. Tetapi kita meyakini akan ada kehidupan setelah kematian. Mati cuma persinggahan pertama. Yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan untuk mewaspadai yang namanya kematian, termasuk kehidupan di alam kubur. Kalau kata seseorang fa innaja fihi, barang siapa yang selamat di kuburan, maka fama ba'dahu aisaru minhu, apa yang setelahnya itu lebih mudah. Ten kuburan selamat saking siksa kubur, selamat saged jawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, atau kalau orang-orang mukmin disebut malaikat basyir wa mubasyir. Maka kata Rasulullah sing marine gampang, napa niku sirat, napa dikempalaken ten padang mahsyar, napa luwih gampang. Tapi barang siapa yang ndak selamat ten kuburane, maka setelahnya akan lebih berat kata Rasulullah. Nggih. Karena niku namung mikot, hanya sekedar persinggahan kuburan kematian niku. Makanya penyair tadi mengatakan tayakkot, tangio, sadarlah lilladzi la budda minhu, untuk mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Fa innal mauta miqatul ibad, karena sesungguhnya kematian itu adalah persinggahan setiap hamba. Yasurruka, engkau suka, yasurru bungahno ka ing sira apa antakuna yen to ana sapa sira iku rafiqa qaumin. Kata penyair tadi lanjutannya, yasurruka antakuna rafiqa qaumin, kalian seneng kalau menjadi temannya satu kaum. Kalian seneng kalau digolongkan dengan sebuah kaum. Kumpulane, oh iku jamaah Gus Malik iku. Oh iku murite Gus Najib iku. Oh iku pecintai Yai Basori iku. Oh kita seneng, nggih. Lek dikoternaken niku seneng. Daripada oh iku fane. Lek dibandingaken ngoten lho, sing bahasane jenengan niku wau. Tetapi permasalahannya, kata penyair tadi lanjutannya, fa innahum yasurruka an takuna rafiqa qaumin lahum zadun. Bagi mereka, bagi beliau-beliau ini zadun, mereka sudah punya sangu, sudah punya bekal. Wa anta bihoiri zadi, lah sampean wis duwe sangu apa gurung? Lek pun wonten sangu, sampun cekap napa dereng? Lek wonten sangu,
sami napa mboten sangune dengan kaum atau orang-orang yang kita harapkan kita bisa dikumpulkan nanti di akhirat. Gampangane ngeten lho nggih. Wong kita niki sami-sami badhe dolen ten donya lho niki. Nggih, lari-lari niki seumpami ayo touring tur di Java delok bal-balan keliling Jawa. Nah, seumpama singen kan usum ngoten-ngoten niku saderenge pandemi. Nggih. Tiang badhe ningali bal-balan ten pundi. Oh iki daftar numpak bis ngene. Terus ndelok bal-balan sing didukung Arema yo nggawa pernak-pernik Arema. Beto kaos e napa sale napa genderoe mantun niku beto napa? Beto arto, beto tremos wong karena niki badhe napa? Badhe tur kok nggih, nggawa sego bontotan ngono. Kan ngoten mestine sangune. Beto sangu dan sangunya yang sesuai untuk perjalanan. Mantun niku. Walaupun niki perkara sae lho nggih, perkara sae, sing debeto nggih sae. Terus wonten jenengan berangkat niki mboten beto kaos Arema, mboten beto gendera, mboten beto sal, beto kain ihram seumpami. Sing beto kain ihram lho niki. Senes kain kafan lho niki nggih. Kain ihram. Kira-kira kali koncone ya napa, Pak? Lho gak padha sangune. Iki kate ndelok bal-balan gak kate manasek iki. Kok nggawa kain ihram. Atau kita kemudian ya tadi ndak bawa bekal sama sekali. Mek modal yo gampang kanca akeh engko njaluk lu bolak-balik njaluk ae nggih tem mriki saged dijaluk lah tem mriko mboten saged angane kalian penyair disanjangi tayakot sadaro tangiyo sing kate sampean seneng sampean kancane iku wis duwe sangu ya wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa contoh mawon nggih kula mboten karena niku mas kula mboten karena sing celak, sing kula semerap sedikit banyak. Gus Malik mondok ten Abu Yazid Muhammad Maliki. Sebelumnya mondok ten Yai Ihya ten Pujon mriko. Ketika kemudian Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki kunjungan ke Indonesia, kemudian ke pondoknya Yai Ihya ketemu Gus Malik disuwun kan ceritane ngoten melok aku mondok di nggonku nang Mekah ya lewat jalur itu disuwun beda antara tiang mondok budal dewi kali disuwun kali pengasuhe ya Pak nggih salah nyuwune mboten lih mondok di nggonku ya pengen gelem mondok di nggonku mboten ngoten bahasane melok aku mondok di nggonku langsung disuwun kepada Yai Ihya tapi akhlak Pak Gus Malik semerap iki wong gede iki wong hebat Said Muhammad mboten langsung nggih sami'na wa atokna mboten bagaimanapun Gus Malik mondok ke Pujon itu kiainya Kiai Ihya disuwun Said Muhammad ngoten noleh Pak noleh ten Yai Ihya minta izin sing nyuwun Said Muhammad tapi yaine Gus Malik waktu itu Yai Ihya terus pundi sing Yai Ihya mantuk tok turutono iki guruku kan sing hubungannya semerap Pak nggih Yai Ihya niku muridé Said Muhammad Gus Malik muridé Yai Ihya gampangnya mbah guru asline tapi ketika diminta oleh mbah gurunya nggih noleh ten Said Muhammad sinten Yai Ihya riye terus pundi Yai meloo turutono berangkat nggih 16 tahun gak oleh muli 16 tahun mboten wangsul mbok masih nikah kali mbak kula sampai mbak kula wangsul hamil pareng wangsul Gus Malik mboten pareng wangsul nggih mboten wangsul nggih ketaatannya seperti itu terus kalau ingin nembe mireng saking tamu-tamu yang takziah Masya Allah Gus Malik singen niku
lek matur ten abuya umum tiang ngomong kali gurune apalagi orang Arab niku biasa ngomong dep-depan suarane banter ngoten lak biasa Pak nggih sowan terus nah abuya main di Indonesia abuya biasa dep-depan ngeten Gus Malik kalau butuh nopo-nopo ten abuya menurut cerita dari teman-temannya mboten purun ngomong ndek ngarepe napa Malik anu mboten ten jajere Pak BCI biar abuya tidak tanglet manik ya apa kersane mboten ngoten mboten pengin nyusahno nggih akhlak niku Pak Masya Allah nggih sangat hebat lah kita pengin seperti itu terus bagaimana ya termasuk kula barang niki ya saya nggih pernah adik nggih pernah murid ukurane sing ngenalaken kula kali Hizib Nawawi kali Rotibul Haddad Rotibul Atos Gus Malik niku yang mengenalkan kepada saya tentang ilmu hadis diroyah ilmu hadis riwayah Gus Malik niku lek kula pingin kempal kali Gus Malik nggih kudu paling boten kelakuane sami amaliyahnya sama walaupun mungkin tidak selevel walaupun levelnya jauh di bawahnya cuma sama niku bahasa hadis bahasa Quran kados mekaten makane niku nggih monggo kita sadar dengan kondisi kita dan bangkit untuk melaksanakan apa yang sudah seharusnya kita lakukan sampun Bismillahirrahmanirrahim niyatu qiyamul lail niat bangun di malam hari untuk ibadah yang nomor 10 yad'ullaha bitadarruin wa khusyu'in niat berdoa meminta kepada Allah bitadarruin dengan tadarru wa khusyu'in dan khusyuk nyun sewu memiliki Habib Sa'ad damul istilah tadarru wa khusyuk ada sedikit perbedaan dari istilah niki kadang kita menyinggung tentang kitab-kitab fikih bi khudu'in wa khusyu'in pernah kita singgung dulu kalau khudu pakai apa? Pakai dot khudu itu berhubungan dengan badan. Ya, khudu itu anggota badan. Kalau khusyuk khudu itu badan jasad secara umum. Tapi kalau khusyuk niku seluruhnya. Baik hati, pikiran, anggota badan tidak hanya badan secara utuh tapi anggotanya juga perbedaannya kalau khoda'a itu tidak bisa selain badan kalau khosya'a itu bisa untuk selain badan tangan meripat niku khusyuk saged suara ten Al-Qur'an wonten wa khosya'atil aswatu lirrahman wa khosya'at dan merendah opo al aswatu suworo tapi kalau khoda'a tidak bisa khoda'a niku badan lah tadarru niki malah saderenge tadarru niku adalah perasaan rendah perasaan takut yang muncul dalam hati niku tadarru jadi bisa dikatakan at-tadarru'u asasul khusyuk tadarru niku sumbernya khusyuk lek tiyang pun nggadahi wedi ten Gusti Allah memandang keagungan Allah memandang diri ini hina kecil tidak ada apa-apanya memandang akan kebesaran Allah yang maha segala-galanya kemudian ada perasaan takut niku tadarru dari tadarru itu kemudian dia semangat untuk melakukan ibadah halin DP mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala niku namanya khusyuk lah termasuk ketika bangun malam itu ini posisi atau kondisi yang sangat memungkinkan bagi kita untuk tadarru wa khusyuk memohon kepada Allah dengan kondisi tadarru takut kepada Allah merasa diri rendah kita bangun tidur
Tidur kan di posisi rendah. Ngoten lho nggih. Sik tas tangi terus ndonga dumateng Gusti Allah. Niki dalam bahasa Al-Qur'an salah satunya dan Quran surat Quran surat Quran surat Dewa. Quran surat Al-Mu'minun ayat 2. Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Lafadz khusyuk niki ten Quran disebutaken paling boten ada 12 kali. Lafadz khusyuk dalam Al-Qur'an mangke lari pondok saged dicek. Ada yang bentuknya fi'il madhi, ana sing fi'il mudhari, ana sing masdar, ana sing isim fa'il. Yang masing-masing itu memiliki pengertian pemahaman sendiri-sendiri. Ya, itu adalah lafadz khosya'ah atau khusyuk. Kemudian yang ke-11 kita niatkan dengan kita menjalankan qiyamul lail yuwafiqu sa'atal ijabah. Kita berharap menemukan waktu-waktu yang mustajabah. Waktu-waktu di mana Allah mendengarkan rintian kita, Allah mendengarkan permintaan kita, ya, yang itu adanya salah satunya di waktu malam. Ya, paling boten kalau kita mempelajari dalam kitab-kitab klasik, dalam sehari semalam itu ada 17 waktu mustajab. Ya, ada 17 waktu mustajab. Termasuk di dalamnya yang diwakili masalah qiyamul lail. Niki bahasan niatnya kan niat bangun di malam hari. Saking qiyam al-lail, waktu malam itu diwakili dengan 3 waktu. Secara umum setiap malam niku ada waktu khusus yang disediakan oleh Allah, di mana Allah akan mengabulkan doa tersebut. Diterangkan ten kitab Syarah Muslim, ya, hadis riwayat Imam Muslim. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, inna fil laili sa'atun. Sesungguhnya di setiap malam itu ada sa'atun, ada satu waktu. Saatun pengertiannya waktu, boten mesti kudu sak jam, boten. Ya, ada satu waktu la yuwafiquha muslimun, tidak menemuinya, tidak mencocokinya sapa muslimun, seorang muslim, yas'alu khairon, kemudian dia meminta kebaikan, min amrid dunya wal akhirati, saking urusan dunia maupun urusan akhirat, illa kecuali a'tahu iyahu, Allah akan mengabulkannya, Allah akan memberikan permintaannya. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim niki, wadzalika kullu lailatin, dan hal tersebut ada di setiap malam. Jam pinten wallahu a'lam. Niku sing ukurannya setiap malam. Lah kalau kita umumnya bangun di akhir malam, yang kita kenal dengan jauf, fi jaufil lail. Jauf. Apa jauf? Apa ini jauf? Tenggorokan, juru. Jauful lail maksudnya di akhir malam. Kalau muntasofil laili, pertengahan malam. Kalau jauful laili, akhirul lail. Ya. Ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, man yad'uni, dalam satu hadits qudsi, orang yang bangun di malam hari kemudian kata Allah, sapa wonge sing yad'uni, njaluk nang aku, faas tajibu lahu, bakal tahe kabulkan.
man yas aluni sapa wonge sing meminta kepadaku fa'utihi maka akan aku berikan, man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu, dan barang siapa memohon ampun kepadaku maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini di tempatnya fi jaufil laili, di akhir malam. Kemudian kita biasanya yang namanya qiyamul lail, kalau kita niki melakukan sholat tahajud syaratnya harus sarerien nggih. Nek namung sekedar jagongan sekak mari ngono ayo wis sholat wis, tidak bisa disebut sholat tahajud, karena lafadz hujud atau tahajjada itu artinya menempelkan lempeng, menempelkan napa niki, napa bahasa Indonesia niki Pak? Nggih lempeng, lempeng niki napa bahasa Indonesia? Lambung nggih ta? Nggih pokoke niki pun nggih nempelekaken niki ten lemah niku bahasa Arabnya tahajjada, tahajud ya. Nah ini kalau kita tidur dulu kemudian bangun di malam hari, Kanjeng Nabi dawuh man ta'aro ay istaiqadha, barang siapa yang bangun minal laili di malam hari, kemudian faqala kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Tulisan le. Ini termasuk doa yang hendaknya dibaca bangun tidur di malam hari nggih. Kula biasane tangi nggih, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihun nusyur. Alhamdulillah sampun donga. Nggih, istiqomah. Kula mboten singkat, kula niki tangi turu terus alhamdulillah melek maneh rek. Pareng no mboten donga ngoten niku, Pak. Nggih, pareng mawon. Syukur kan kita. Syukur dibangunkan, diberi kesempatan hidup lagi oleh Allah. Nggih. Agar so itu jauh lebih baik daripada nggih mboten donga blas, nomale tangi terus meso-meso. Wonten nah. Yang tangi meso-meso. Wonten mboten kinten-kinten. Nek pondok koyoke ana ta nek pondok le tangi meso-meso. Ana. Digugah meso. Ya mbok, ningali kebiasaan ngoten niku. Kadang digugah koncoe terus meso. Apa kon ngamuk-ngamuk. Yes, muga-muga dikai hidayah mbek Gusti Allah. Ini kata Rasulullah, barang siapa yang bangun di malam hari kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Illa billah ngoten lek riwayat hadise illa billah mawon. Summa qala kemudian mengucapkan Allahumma ufirli. Dungane mek sak moten tok. Zikire sing kathah, dungane mek tangi turu Allahumma ufirli. Ya Allah nyuwun ngapura Gusti. Mohon ampunmu. Audaa kata Rasulullah, atau meminta. Ya kan nggak ada hajat nopo seumpami niku Gus sadian mobil dereng pajeng-pajeng. Nggih niku termasuk doa mustajab. Nggih. Tangi turu langsung la ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus napa niku? Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Gusti mobil Gusti dengan pajengaken. Bahasane kan ngoten. Audaa kata Rasulullah, atau berdoa ustujibalahu, maka akan dikabulkan. Fa in tawaddoa, dan barang siapa wudu wasolla kemudian sholat kubilat sholatuhu, dijamin ya Pak, kubilat mongko diterima apa sholatuhu sholate man. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari.
Nggih. Nah, ini termasuk waktu-waktu mustajab itu tadi. Ada 17 paling tidak dalam sehari semalam ada 17, dan di malam hari itu diwakili oleh tiga niku. Malam secara umum, juga akhir malam, juga ada waktu khusus. Jam berapa? Apa di depan, apa di tengah, apa buatan semerap. Yang tahu hanya Allah. Lek wau dalu tambah malih. Malam Jumat tambah kena malih, termasuk waktu mustajab, termasuk yang sekian ini. Ya, jadi kesempatan kita niki diparing kesempatan donga dumateng Gusti Allah, nggih kita manfaataken nyuwun sak kata-katai napa sak butuh-butuhe. Ya, kita nih kadang-kadang lucu, Pak, mencari apa? Oh, nang kono ziarah, nang kono nang Mekah Medina golek nggen-nggen mustajab. Ya, mencari tempat-tempat mustajabah yang bisa dikabulkan doa. Lu setiap hari lo kita ketemu. Tempat mustajab, masjid, majelis taklim. Niki tempat mustajab. Waktu-waktu mustajabah setelah sholat, samantuni adzan, ya. Atau wis wadah. Termasuk mangke pas Jumatan bapak-bapak antara dua khutbah. Biasane lek terus khotibnya duduk sejenak, terus bilale mau sholawat, niku waktu mustajab. Wonten tiyang lapo sih wong kok ngangkat tangan donga, niku waktu mustajab. Dongane napa khusus? Mboten, sak kersa jenengan. Napa sing jenengan butuhaken sakniki napa? Nggih. Itu termasuk waktu mustajab, ya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Pun niku mungkin yang bisa kami sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Dua niat memohon, meminta, berdoa kepada Allah dengan tadarru' wa khusyuk, dan berharap dengan doa atau ibadah yang dilakukan di Qiyamul Lail tadi malam atau malam-malam sebelumnya niki nyocoki menemui waktu-waktu mustajab. Nggih, mugi-mugi amal saya ini para jamaah diterami dening Allah, segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita semuanya, memberikan taufik, hidayah, memberikan umur, ilmu, rizki yang barokah, sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah tetap dalam kondisi iman Islam husnul khotimah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbula. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla
Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wal amal khalisal maqbul wa husna ta'lim wad dilala 'alal huda wa yasurru bidzalika qalba nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma la tada' fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la aiban illa satartah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna wal jamaah wat talabah ziyarata Makkah wal Madinah fi kulli sana ya Allah. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bidunubina man la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hjub lana bashariyati masyayikhina. Allahumma hjub lana bashariyati masyayikhina wa adhir lana khususiyatihim. Allahumma hjub lana bashariyati jami'an nas wa adhir lana khususiyatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bidunubina man la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.